Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hardianti Pratiwi dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBS PKK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional. Langsung saja ya teman-teman. Nah, secara gamblang di sini saya akan mempresentasikan tentang bedanya BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan bank konvensional yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat ya, diantaranya ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan sebagainya. Oke, lanjut. Pertama-tama adalah tentang sejarah berdirinya Bank Syariah. Kenapa sih Bank Syariah ini bisa sampai berdiri di negara kita, yaitu Indonesia? Pertama-tama, Indonesia merupakan negara dengan pemeluk muslim terbanyak di dunia. Buktikan dengan data bahwasannya pada tahun 2021 terdapat sekitar 231 juta pemeluk agama Islam. Sehingga hal ini tuh sudah disadari sejak zaman dulu, sehingga MUI pada tahun 1990 menggagas berdirinya Bank Syariah. Kemudian berdirilah Bank Muamalah. Nah, BSI ini awalnya merupakan merger dari beberapa bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan juga Bank BNI Syariah. Bank Syariah Indonesia tidak serta-merta dari awal namanya merupakan Bank Syariah Indonesia, melainkan pertama itu pada tahun 1969 sampai 1994 namanya merupakan PT Bank Jasa Arta. Kemudian berubah di tahun 1994 sampai 2008 menjadi PT Bank Jasa Arta. Kemudian berubah lagi di tahun 2008 sampai 2009 menjadi PT Bank Syariah BRI, kemudian tahun 2009 sampai 2021 menjadi PT Bank BRI Syariah. Nah, kemudian di tahun 2021 sampai sekarang barulah namanya PT Bank Syariah Indonesia. Langsung saja ke perbedaan-perbedaan antara Bank BSI dengan bank konvensional lainnya. Yang pertama adalah prinsip dasar dalam transaksi. Di Bank Syariah atau Bank BSI, semua transaksi yang terjadi itu berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, juga akad. Nah, jadi setiap transaksinya ini pasti ada akad di dalamnya, dan akad itu menjadi landasan utama. Sedangkan di bank konvensional itu berlandaskan hukum perdata dan hukum komersial yang berlaku di Indonesia. Kedua, perbedaan dari produk. Di bank syariah ada dua produk, yaitu produk murabahah juga produk mudharabah. Pertama-tama kita bahas dulu tentang murabahah ya. Murabahah di sini itu berarti bank menjadi penyedia dana dan nasabah ini menjadi pembeli. Jadi hubungan antara nasabah serta pihak bank di bank syariah ini adalah seperti penjual dan pembeli. Contohnya saya ingin meminjam uang untuk membeli motor seharga 20 juta. Maka sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah pertama-tama bank ini membeli dulu motor tersebut dari dealer seharga 20 juta. Kemudian bank menjual lagi kepada saya seharga 25 juta. Dan 25 juta itu dibagi berdasarkan tempo yang saya pilih. Terserah saya mau mengambil 3 tahun atau 5 tahun. Nah, nanti 25 juta ini akan dibagi berdasarkan tempo yang saya pilih. Kalau skema mudharabah itu dibalik. Jadi kita sebagai nasabah mengambil peran sebagai penyedia dana dan bank ini sebagai pengelola dananya. Nah, nanti di tengah-tengah itu apabila ada kerugian, maka yang akan menanggung adalah bank. Dan kalau ada laba, itu akan dibagi tergantung dengan akad tadi. Akad-akad yang terjadi ya, tergantung akadnya. Kemudian pengawasan. Untuk bank syariah, itu diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, juga Dewan Pengawas
syariah, yang dimana DPS atau Dewan Pengawas Syariah ini dia harus memastikan semua yang terjadi dari hulu ke hilir di bank syariah ini sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan untuk bank konvensional itu hanya diawasi oleh OJK saja atau Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut, tujuannya. Untuk bank syariah, tujuannya adalah menumbuhkan perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini lebih kompleks ya daripada tujuan dari bank konvensional, yaitu memenuhi kebutuhan finansial nasabah dan memaksimalkan keuntungan. Jadi, bank syariah ini memiliki tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan lebih kompleks daripada bank konvensional yang hanya memikirkan untuk kebutuhan finansial nasabah, juga memaksimalkan keuntungan bank. Di situ saja sudah terletak bedanya. Nah, ini cukup sekian teman-teman penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan dari bank syariah juga bank konvensional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.